Liwahi, bukannya kata tertentu. Ya, sehat ya, Yulendra ya. Siap dulu ya. Hari ini pembacaan eksepsi dari penasihat hukum saudara. Sudah siap? Siap yang mulia. Ya, maskernya dibuka jelas karena kita sudah berjamaah. Cek. Yang mulia, sebelum saya membacakan eksepsi ini, saya mohon izin yang mulia, saya membacakan yang inti-intinya saja yang mulia. Bu Jaksa keberatan tidak dibacakan pokok-pokoknya saja, intinya saja? Tidak keberatan. Silakan. Ya baik, terima kasih yang mulia, terima kasih Ibu Jaksa. Nah, berdasarkan surat dakwaan yang minggu lalu telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, kami telah mengajukan keberatan. Nah, poin-poin keberatan kami ini terdiri dari yang pertama berkaitan dengan Jaksa Penuntut Umum merubah surat dakwaan pada persidangan pengadilan. Nah, jika mengacu pada pasal 144 KUHP, nah ketentuan di situ mengatur bahwa memang Jaksa Penuntut Umum dibolehkan untuk mengubah surat dakwaan sebelum penetapan hari sidang. Nah, itu poin yang pertama, ayat 1. Dan yang ayat 2, perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali, selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang dimulai. Tetapi fakta yang terjadi minggu lalu itu setelah sidang dimulai dan juga setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan baru melakukan perubahan dalam surat dakwaan, walaupun secara eksplisit perubahan tersebut hanya pada ayat yang pertama, ayat pada pasal 170 ayat 1 menjadi pasal 170 ayat 2, tetapi dari perubahan tersebut juga akan terjadi penambahan ancaman hukuman terhadap terdakwa. Oleh karena itu, berdasarkan keberatan kami ini, kami memohon kepada majelis hakim untuk menolak atau setidak-tidaknya menyatakan perubahan surat dakwaan pada saat persidangan itu tidak dapat diterima. Nah, yang kedua berkaitan dengan surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Nah, jika merujuk pada pasal 143 ayat 2 KUHP, surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan material. Dan apabila surat dakwaan tidak memenuhi syarat material sesuai dalam pasal 143 ayat 3 KUHP, maka surat dakwaan yang demikian adalah batal demi hukum. Setelah penasihat hukum, terdakwa membaca, mendengar dan mempelajari surat dakwaan yang telah disusun dan juga dibacakan pada persidangan tanggal 27 Oktober 2020, maka uraian-uraian yang menjadi keberatan penasihat hukum terdakwa berkaitan dengan surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap ialah yang pertama, uraian dugaan perbuatan terdakwa pada dakwaan kedua dalam surat dakwaan perkara aku adalah sama dengan dakwaan ke-1. Nah, kami melihat bahwa uraian perbuatan tersebut hanya Jaksa Penuntut Umum menyalin atau copy paste dari uraian pada dakwaan ke-1. Nah, hal ini sebenarnya tidak dibolehkan karena akan menimbulkan dakwaan tersebut menjadi kabur. Nah, oleh karena itu berdasarkan keberatan kami juga meminta kepada majelis hakim untuk surat dakwaan tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Nah, pada poin yang kedua, kami melihat bahwa berkaitan dengan locus delicti atau tempat terjadinya suatu tindak pidana. Nah, dalam uraian surat dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyebutkan bahwa tempat terjadinya tindak pidana yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh terdakwa Yulendra Uliwahi itu di Kelurahan Ebebo, Kecamatan Ebebo. Sedangkan yang berdasarkan surat penangkapan, surat penahanan dan juga surat pemberitahuan dimulainya penyidikan itu letaknya di RSS Oisapa, RT 43 RW 14, Kelurahan Oisapa, Kecamatan Kelab 5, Kota Kupang. Artinya bahwa hal ini berbeda dengan surat dakwaan yang telah disusun dan juga dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena uraian pada saat pemeriksaan pada tingkat kepolisian berbeda pada surat dakwaan yang telah disusun dan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
Oleh karena itu, berdasarkan hal ini, kami juga mengajukan keberatan agar Majelis Hakim yang mulia dapat menyatakan surat dakwaan tersebut batal demi hukum. Nah, penutup, berdasarkan uraian pada pokok-pokok eksepsi yang kami uraikan di atas, maka kami selaku penasihat hukum terdakwa Yulendra Uliwahi memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. Yang pertama, menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa Yulendra Uliwahi untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor register perkara PDM-84 EQ.2/2020 batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Yang ketiga, menetapkan pemeriksaan terhadap terdakwa Yulendra Uliwahi dihentikan atau tidak dilanjutkan. Yang keempat, membebaskan terdakwa Yulendra Uliwahi dari segala dakwaan. Yang kelima, memulihkan hak terdakwa Yulendra Uliwahi dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. Yang keenam, membebankan biaya perkara kepada negara, atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex equo et bono. Terima kasih yang mulia. Kopinya nanti minggu depan buat saya bawa. Soalnya nanti pas kirim juga di dalam saya. Ini nyampe depan, si jaksa mintanya paling gini sudah Ada juga. Jasa kesininya ada di sini ya. Nanti kalau kesini atau ini ya soft copy-nya belum dikirim. Rencananya hari ini ya. Siap. Email saja. Ya. Emailnya Pak Bang ya. Ya. Iya. Saya terima. Ya, kita sini ya.